ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Lah itu petikan lagu dari Ahmad Albar yang sangat legendaris. Ya, dunia memang panggung sandiwara. Banyak cerita-cerita yang sebenarnya dipelintir ke sana sini untuk mempengaruhi orang. Nah, dalam tataran internasional pun juga demikian. Banyak panggung sandiwara di mana negara-negara yang adidaya, penguasa, yang merasa sebagai penguasa dunia sering melakukan propaganda, provokasi agar negara-negara lain mengikuti. Nah, ini adalah satu bentuk ketidakadilan ya. Ya, mereka seolah-olah mengaku sebagai malaikat, sementara negara-negara lain yang tidak mengikuti kehendaknya dianggap sebagai setan. Pada sejatinya merekalah yang setan penuh darah. Nah, akhir-akhir ini perang antara Iran dan Israel sebenarnya mencerminkan dari panggung sandiwara itu sendiri ya. Dan titik fokusnya adalah pada penggunaan uranium ya, karena uranium itu sebagai bisa digunakan untuk damai, tapi juga bisa digunakan untuk senjata massal yang kita sebut sebagai dual use. Nah, Iran ini dicurigai oleh Amerika dan Israel ya, sehingga akan menjadi ancaman di kawasan Timur Tengah karena uranium yang ada di Iran dicurigai akan digunakan untuk senjata pemusnah massal. Nah, kita simak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Penerang, channel yang selalu mengajak kita untuk memikirkan kemajuan negeri menuju Indonesia Penerang bersama saya, Arianto. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Sudah menjadi kodrat ya, seolah-olah bahwa manusia itu selalu ingin menumpahkan darah untuk menjadi penguasa. Dan saya kira ini pun juga sudah ada ya di dalam Al-Quran, bahwa pekerjaan manusia itu menumpahkan darah. Nah, oleh karena itu untuk menjadi penguasa memang satu negara memerlukan senjata pemusnah massal ya, agar ditakutin oleh negara-negara lain, dan negara lain juga tidak berani menyerang. Nah, salah satu senjata pemusnah massal yang pernah digunakan yaitu bom nuklir yang dibuat dari uranium ataupun plutonium. Nah, untuk uranium sendiri ada beberapa syarat ya agar bisa digunakan sebagai bom nuklir. Karena uranium yang ada di alam, Allah hanya memberikan 0,7% uranium 235 yang dapat digunakan untuk bom nuklir maupun untuk kepentingan damai, yaitu untuk reaktor nuklir untuk pembangkit listrik, kemudian reaktor riset, kemudian juga untuk produksi radioisotop dan radiofarmaka. Nah, khusus untuk bom nuklir, uranium 235 ini harus diperkaya dulu ya, dari 0,7% sampai 90%. Nah, Iran sebenarnya sudah mendeklarasikan dalam perjanjian non-proliferasi treaty atau perjanjian atau traktat tidak akan mengembangkan
dan memiliki senjata nuklir, dan nuklirnya hanya untuk kepentingan damai. Nah, ini juga mungkin perlu kita ketahui juga bahwa di dunia ini saat ini yang secara resmi atau legal boleh untuk memiliki dan mengembangkan senjata nuklir ada 5 negara. Mereka itu negara-negara yang dulu waktu Perang Dunia II itu memenangkan perang ya, yaitu Amerika, kemudian Rusia, Tiongkok, Prancis, dan Inggris. Nah, di luar 5 negara yang disebut Nuclear Weapon State atau NWS itu tidak diperbolehkan untuk memiliki dan mengembangkan serta menyebarluaskan senjata nuklir. Tetapi sebenarnya ada 4 negara ya di luar 5 nuclear weapon state tadi yang punya senjata nuklir. Yang pertama adalah India, itu dipicu karena mereka berbatasan dengan Cina atau Tiongkok, sehingga kalau Tiongkok punya senjata nuklir, maka ya India untuk mempertahankan diri agar tidak diserang oleh Tiongkok, maka ya harus mempunyai senjata nuklir juga. Makanya India mengembangkan senjata nuklir dan tidak menandatangani NPT tadi ya. Kemudian tetangga India adalah Pakistan. Ya, Pakistan juga sering konflik ya dengan India. Jadi ya kalau tidak punya senjata nuklir ya akan dikeremus oleh India. Oleh karena itu Pakistan kemudian juga mengembangkan senjata nuklir dan tidak menandatangani NPT. Nah, negara-negara yang tidak menandatangani NPT ini tidak akan diinspeksi oleh Badan Tenaga Atom Internasional ataupun IAEA. Nah, kemudian ada Korea Utara itu juga mungkin karena perseteruannya ya dengan Korea Selatan dan juga ancaman dari luar negeri, sehingga merasa diri mereka tidak aman kalau tidak punya senjata nuklir. Korea Utara keluar dari perjanjian NPT dan kemudian membuat senjata nuklir dan sudah pernah melakukan percobaan uji coba senjata nuklir. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah Israel ya. Israel tidak pernah menstate bahwa mereka punya senjata nuklir, tetapi ingat bahwa Israel punya reaktor nuklir ya di Mona ya, yang berbasiskan air berat, dan itu bisa direprocessing plutoniumnya ya untuk dijadikan senjata nuklir. Dan sebagian besar negara juga menduga bahwa Israel sudah punya hulu ledak nuklir karena mereka kan merasa terancam dikepung oleh negara-negara Arab ya, dan kalau bisa memang hegemoninya tetap bisa dipertahankan menjadi negara yang paling kuat militernya. Oleh karena itu diduga punya senjata nuklir. Nah, ini pangkal persoalannya ya, karena Iran sudah mampu membuat atau mengenrich, mengkayakan uranium alam sampai ke level 60% untuk uranium 235-nya, sehingga Amerika dan Israel ini selalu curiga terhadap program nuklir di Iran, meskipun Iran itu sebagai negara yang sudah menandatangani NPT dan juga secara reguler sudah diinspeksi oleh IAEA, nuklirnya adalah untuk kepentingan damai. Tapi kemampuan melakukan enrichment atau pengkayaan sampai 60% inilah yang menjadi pangkal persoalan. Israel sangat ketakutan jika Iran nanti akan mengembangkan senjata nuklir, karena dari 60% ke 90% itu pekerjaan yang mudah dilakukan, mungkin dalam beberapa bulan juga sudah bisa dilakukan, karena yang sulit adalah pada awal dari 0,7% U-235 itu menjadi 60% itu jauh lebih sulit.
daripada 60% ke 90%. Sehingga inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Israel dan Amerika, sehingga terjadilah serangan pada tanggal 13 Juni yang lalu, yang kemudian Amerika pun ikut membantu Israel untuk ngebom 3 fasilitas pengkayaan, yaitu Natanz, Fordo, dan Isfahan. Nah, di sini memang ketidakadilan itu bisa kita rasakan ya. Sementara di satu sisi ya, ini ada standar ganda ya, melindungi Israel, yang di sisi lain negara lain nggak boleh sedikit nakal gitu ya. Nah, kalau Indonesia sendiri kan terkenal sebagai good boy ya. Kalau dengan negara-negara lain mungkin kita sebagai anak manis ataupun duduk. Lain halnya pemerintah kepada rakyat ngejar-ngejar pajak dan lain sebagainya, itu yang justru harusnya sebaliknya ya. Nah, bagaimana dari kasus tersebut Indonesia bisa memetik pelajaran, karena Indonesia juga punya uranium. Apakah kita akan terus menjadi good boy atau kita akan sedikit nakal? Tapi harus tahu risiko dan konsekuensinya ya. Kalau kita mengembangkan senjata nuklir, pasti akan diembargo oleh kelompok atau gengnya Amerika, ya kan. Kemudian ya kita harus siap ya menghadapi segala kemungkinan tersebut ya. Sementara kita juga masih usrak sendiri di dalam negeri dengan ijazah palsu, dengan kasus-kasus korupsi yang nggak pernah tuntas, dan ini uang negara hanya dipakai untuk segelintir orang. Berbeda dengan Iran, para pemimpinnya mereka hidup sederhana, kekayaan alamnya digunakan untuk membangun negeri, membangun pertahanan yang kuat, sehingga rakyatnya akan terlindungi oleh sistem pertahanan yang kuat. Mungkin demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk Sobat Jendela Benderang semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.